Jika menyebut nama Amerika Serikat hari ini, maka yang terlintas adalah negara adidaya, sebuah kekuatan raksasa yang memiliki pengaruh besar di seluruh dunia. Padahal, pada beberapa abad yang silam, Amerika Serikat hanya sebuah tanah luas yang bahkan tidak dianggap penting oleh peradaban besar lainnya. Wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Amerika Serikat, dulunya hanyalah koloni kecil yang terpinggirkan dan dijajah oleh Inggris. Yang berarti Amerika Serikat tidak lahir sebagai kekuatan global sejak awal. Ia tumbuh dan berkembang melalui serangkaian perang, ekspansi ekonomi, revolusi sosial dan inovasi teknologi yang membawa negara ini dari sebuah koloni kecil yang terbelakang menjadi negara paling berpengaruh di dunia. Semuanya bermula dari sebuah daratan besar yang tidak tersentuh, yang sebelum dunia mengenalnya sebagai Amerika Serikat. Daratan ini telah lama dihuni oleh berbagai peradaban kuno. Di selatan, bangsa Maya dan Aztec membangun kota-kota besar dengan piramida megah. Mereka memiliki kalender astronomi yang akurat, sistem perdagangan yang maju, serta struktur sosial yang kompleks. Sementara di bagian utara, suku-suku seperti Apache, Cherokee, dan Sioux telah hidup dengan budaya dan hukum mereka sendiri. Mereka bukan sekedar pengembara, melainkan bangsa yang memiliki struktur politik serta ekonomi yang tertata. Namun, ketika para penjajah dari Eropa tiba di akhir abad ke-15, dunia yang mereka kenal akan berubah selamanya. Kisahnya bermula pada tahun 1492 ketika 3 kapal Spanyol bernama Nina, Pinta, dan Santa Maria berlabuh di daratan yang tidak dikenal. Christopher Columbus, seorang pelaut asal Genua yang berlayar di bawah bendera Spanyol, mengira dirinya telah tiba di India. Dan tanpa disadari, ia baru saja membuka babak baru dalam sejarah dunia. Setelah Columbus, gelombang penjajah Eropa lainnya mulai berdatangan. Spanyol menguasai Amerika Tengah dan Selatan dengan menaklukkan suku Aztec dan Inca. Prancis menguasai sebagian besar Kanada dan mulai berdagang bulu binatang. Sementara Inggris mendirikan koloni di pantai timur Amerika Utara yang kelak menjadi cikal bakal Amerika Serikat. Namun, di antara semua kekuatan kolonial ini, Inggrislah yang akan memainkan peran paling besar dalam membentuk Amerika Serikat. Pada tahun 1607, sebuah kelompok pemukiman Inggris mendirikan pemukiman pertama mereka di Amerika Utara, yang diberi nama sebagai Jamestown, Virginia. Ini adalah awal dari ekspansi Inggris di benua baru. Hanya saja, hidup di Amerika Serikat kala itu bukanlah perkara mudah. Para pemukim menghadapi kelaparan, penyakit, dan konflik dengan penduduk asli, sehingga membuat banyak dari mereka meninggal di tahun-tahun pertama. Namun, dalam kondisi ini, mereka menemukan satu hal yang akan mengubah segalanya, dan ia bernama tembakau. Tanaman ini yang diperkenalkan oleh suku asli Amerika menjadi komoditas utama yang mendorong perekonomian koloni. Namun, untuk menanam dan mengolah tembakau dalam jumlah besar, para pemukim membutuhkan tenaga kerja. Dan dari sini kemudian muncul gagasan untuk mendatangkan budak dari Afrika yang kemudian menandai awal dari perdagangan budak di Amerika. Pada pertengahan abad ke-18, Inggris telah memiliki 13 koloni di Amerika Utara. Koloni-koloni ini berkembang pesat dan mulai membangun ekonomi mereka sendiri. Namun demikian, Inggris tetap mengontrol perdagangan dan menetapkan pajak yang tinggi kepada para kolonis. Dan ketika Inggris mulai menaikkan pajak tanpa memberi perwakilan politik kepada koloni Amerika, ketegangan mulai meningkat. Pada tahun 1773, sejumlah pemrotes di Boston membuang peti-peti teh ke laut sebagai bentuk perlawanan terhadap pajak Inggris. Kemudian Inggris merespon perlawanan tersebut dengan meningkatkan kontrol terhadap mereka. Tetapi sayangnya, tindakan ini justru memperburuk situasi. Pada akhirnya, ketidakpuasan ini memicu Perang Revolusi Amerika. Pada tahun 1775, perang meletus antara pasukan Inggris dan para kolonis Amerika.
Perang ini bukan sekedar perang kemerdekaan, tetapi sebuah pertarungan antara bangsa muda yang ingin menentukan nasibnya sendiri melawan salah satu kekuatan terbesar di dunia. Para kolonis yang sebelumnya hanyalah penduduk biasa, kini terpaksa bertarung melawan pasukan militer paling kuat di dunia. Mereka tidak memiliki persenjataan yang modern atau strategi perang yang canggih. Kendati demikian, mereka memiliki satu hal yang tidak dimiliki oleh Inggris, yaitu tekad untuk merdeka. Pada tahun 1776, para pemimpin koloni, termasuk Thomas Jefferson, John Adams, dan Benjamin Franklin, menandatangani deklarasi kemerdekaan yang menyatakan bahwa Amerika Serikat adalah negara yang merdeka. Kendati demikian, perang teruslah berlanjut. Perang Revolusi berlangsung selama 8 tahun. Jenderal George Washington memimpin pasukan Amerika dalam serangkaian pertempuran melelahkan. Dan dengan bantuan dari Perancis yang merupakan musuh bebuyutan dari Inggris, serta taktik gerilya yang mereka pelajari dari penduduk asli Amerika, para kolonis membalik keadaan. Puncaknya terjadi pada tahun 1781 pada pertempuran Yorktown, di mana pasukan Inggris terkepung dan dipaksa untuk menyerah. 2 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1783, setelah bertahun-tahun berperang, Amerika Serikat akhirnya memenangkan kemerdekaan mereka melalui Perjanjian Paris. Inggris secara resmi mengakui kemerdekaan Amerika Serikat. Namun, meski telah merdeka, tantangan baru telah menanti Amerika di depan mata. Setelah merdeka, Amerika Serikat berada di persimpangan jalan. Mereka tidak lagi berada di bawah kekuasaan Inggris, tetapi mereka juga belum memiliki sistem pemerintahan yang stabil. Pada awalnya, negara ini diatur berdasarkan Article of Confederation, tetapi sistem ini terlalu lemah untuk mengelola sebuah bangsa yang baru lahir. Negara bagian memiliki terlalu banyak kekuasaan, tidak ada pemerintah pusat yang kuat, dan ekonomi dalam kondisi kacau. Pada tahun 1787, para pemimpin Amerika Serikat berkumpul di Philadelphia untuk menyusun sebuah konstitusi baru. Dokumen ini akan menjadi dasar sistem pemerintahan Amerika Serikat yang kita kenal saat ini, yaitu sistem demokrasi dengan pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tahun 1789, George Washington dilantik sebagai presiden pertama Amerika Serikat dan menandai dimulainya era baru bagi negara ini. Namun, meskipun Amerika Serikat kini memiliki pemerintahan yang stabil, mereka masih menghadapi banyak tantangan. Salah satunya adalah ekspansi wilayah. Di awal abad ke-19, muncul sebuah gagasan yang disebut sebagai Manifest Destiny, yakni kepercayaan bahwa Amerika Serikat ditakdirkan untuk menguasai seluruh benua dari Samudra Atlantik hingga Pasifik. Gagasan ini mendorong Amerika Serikat untuk memperluas wilayahnya dengan cepat. Pada tahun 1803, Amerika Serikat membeli wilayah Louisiana dari Perancis dan menggandakan luas negara dalam semalam. Pada tahun 1845, Amerika Serikat merebut Texas dari Meksiko, yang kemudian memicu ketegangan yang berujung pada perang. Pada tahun 1848, Amerika Serikat menang dan mendapatkan wilayah California, Arizona, Nevada, dan New Mexico. Lalu, pada tahun 1867, Alaska dibeli dari Rusia, sehingga memperluas wilayah Amerika ke utara. Kendati demikian, ekspansi ini membawa konsekuensi besar. Penduduk asli Amerika dipaksa keluar dari tanah mereka dan menyebabkan kehancuran budaya serta genosida yang mengerikan. Di sisi lain, pertumbuhan pesat ini juga menimbulkan konflik internal dan perang saudara yang mengancam persatuan Amerika Serikat. Seiring berkembangnya Amerika, negara ini mulai terpecah menjadi 2 kubu. Negara bagian utara yang berbasis industri menentang perbudakan, sementara negara bagian selatan yang berbasis pertanian bergantung pada perbudakan untuk menjalankan ekonomi mereka.
Ketegangan ini akhirnya memuncak pada tahun 1861 ketika negara-negara bagian selatan memisahkan diri dan membentuk Konfederasi Amerika. Amerika kini menghadapi perang saudara yang brutal, sebuah perang yang akan menentukan apakah negara ini tetap bersatu atau hancur selamanya. Di bawah pemerintahan Abraham Lincoln, pasukan Union atau Utara berperang melawan Konfederasi atau Selatan selama 4 tahun. Dan lebih dari 600.000 orang tewas dalam konflik ini, dan menjadikannya sebagai perang paling mematikan dalam sejarah Amerika. Namun pada akhirnya, Utara memenangkan perang. Konfederasi tunduk dan menyerah, menghapus perbudakan, dan Amerika Serikat kembali bersatu sebagai satu negara. Perang saudara membuka jalan bagi industrialisasi besar-besaran di Amerika yang akan membawa mereka menuju kekuasaan global. Pada tahun 1898, Amerika Serikat berperang melawan Spanyol dan merebut beberapa wilayah seperti Puerto Rico, Guam, dan Filipina. Dan inilah untuk pertama kalinya Amerika Serikat mulai melibatkan diri dalam politik internasional. Di titik ini, mereka tidak lagi hanya sebuah negara yang mengembangkan diri, tetapi sebagai negara yang kini mulai membangun imperium baru. Pada tahun 1917, Amerika Serikat masuk Perang Dunia I, di mana perang ini memperkuat ekonomi Amerika, tetapi perang berikutnya akan mengubah segalanya. Pada tahun 1941, Amerika Serikat terlibat dalam Perang Dunia II setelah mendapat serangan tragis dari Jepang, di mana kemudian dengan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, Amerika Serikat memperlihatkan kepada dunia bahwa mereka memiliki senjata terkuat di planet ini. Dan setelah perang tersebut, dunia hanya menyaksikan dua kekuatan besar yang tersisa, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Lalu, dengan sistem Bretton Woods, dolar Amerika Serikat menjadi mata uang cadangan bagi dunia, sehingga menjadikan Amerika sebagai pengendali atas beragam sektor penting dalam panggung internasional.